Kalau ulama sudah ijma, sudah sepakat, kita nggak boleh lagi beda pendapat. Perhatikan bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menyelisihi ijma dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakikir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas hidayah baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maksud dia mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman adalah dia menyelisihi ijma, terutama ijma'nya para sahabat. Maka apa hukuman yang Allah akan timpakan kepadanya? Ada dua, di dunia dan di akhirat. Di dunia, nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan dia kepada jalan kesesatan yang telah dia pilih tersebut. Jadi jemaah sekalian, ingatlah, kesesatan itu adalah hukuman dari Allah atas orang yang berpaling dari jalan kebenaran. Dan hukuman yang kedua di akhirat kelak, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Dan Nabi SAW bersabda, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah, sesungguhnya Allah tidak akan menyatukan umatku, tidak akan membuat umatku bersepakat di atas kesesatan. Berarti kalau ulama sudah sepakat, itu pasti benar. Yang menyelisihi kesepakatan ulama itu adalah kesesatan. Jadi ini pahami dengan baik. Mengapa penting kita mengetahui adanya ijma dalam satu permasalahan? Karena kalau sudah ada ijma, tidak boleh lagi kita beda pendapat. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, imam besar ahli sunnah, juga dari mazhab Syafi'i, dalam kitab beliau Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar, ini adalah satu kitab khusus yang berbicara tentang sifat ketinggian Allah. Beliau juga menukil dalam kitab ini kesepakatan ulama Allah di atas segala sesuatu. Tidak seperti kata Ahlul Kalam. Ahlul Kalam terbagi menjadi dua. Sebagian mengatakan Allah di mana-mana, ini ucapan Jahmiyah, dan sebagian mengatakan Allah tidak di mana-mana, ini ucapan Asy'ariyah. Di antara yang beliau nukil adalah ucapan Imam Al-Khattabi tadi, bahwa madhab salaf membiarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang nama dan sifat Allah sesuai dengan dohirnya, tidak ditakwilkan. Lalu Imam Az-Zahabi memberikan tambahan penjelasan. Kata beliau, wa kadza naqala al-ittifaq 'ani salaf fi hadza al-Hafidz Abu Bakr al-Khatib thumma al-Hafidz Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani wa ghairuhum. Demikian pula telah menukil kesepakatan ini dari salaf Al-Hafidz Abu Bakar Al-Khatib, kemudian Al-Hafidz Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani. Jadi sampai di sini sudah 3 ulama yang menukil kesepakatan. Kita tambahkan sedikit lagi nukilan dari Imam Abu Nasr Ubaidullah bin Sa'id As-Sijzi rahimahullahu ta'ala, wafat tahun 444 Hijriyah, di pertengahan abad ke-5 Hijriyah. Dalam kitab beliau Risalah As-Sijzi, beliau menyebutkan, wa qad ittafaqatil a'immah ala anna sifat la tu'khadh illa tauqifan. Para ulama sepakat bahwa sifat-sifat Allah tidaklah ditetapkan kecuali berdasarkan dalil syar'i, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada ruang untuk berijtihad padanya. Tidak boleh ditetapkan hanya dengan akal kita. Harus ada dalilnya. Wa kadzalika syarhuha la yajuzu illa bitauqifin. Sampai kata beliau, demikian pula penjelasannya tidak boleh kecuali berdasarkan dalil. Kita nggak boleh berbicara macam-macam tentang nama dan sifat Allah kecuali ada dalilnya. Fa qaulul mutakallimin fi nafyi sifat au itsbatiha bi mujarradil aqli au hamliha ala ta'wilin mukhalif lidzahir dalalun. Maka ucapan ahlul kalam dalam menafikan sifat-sifat atau menetapkannya hanya berdasarkan akal, bukan berdasarkan dalil. Jadi jemaah sekalian, ini juga keanehan ahlul kalam. Sifat-sifat yang jelas berdasarkan dalil mereka tolak. Bersamaan dengan itu mereka pun menetapkan sifat bagi Allah tapi hanya berdasarkan akal mereka saja, tidak berdasarkan wahyu. Au hamliha ala ta'wilin mukhalif lidzahir, atau ucapan ahlul kalam yang membawa makna-makna sifat-sifat Allah kepada takwil yang menyelisihi zahirnya. Maka kata beliau, itu adalah dalalun, kesesatan. Kata beliau, ini termasuk kesepakatan ulama bahwa itu sesat. Tapi hari ini mereka seringkali bermain kata-kata. Akhlak salaf nggak begitu, nggak saling menyesatkan kata mereka, nggak gampang menyesatkan. Maka kita katakan, bahkan ini kesepakatan salaf yang menakwilkan sifat-sifat Allah keluar dari zahirnya, itu sesat. Mengukur akhlak itu bukan di situ. Justru kalau kita berakhlak baik kepada orang lain, berarti kan kita harus sayang kepada orang lain. Kalau kita benar sayang kepada orang lain, jika pendapatnya sesat, katakan sesat.
Pendapatnya salah, katakan salah. Amalannya bid'ah, katakan bid'ah. Justru itu akhlak mulia. Kenapa? Kita sayang kepada dia. Kita nggak mau dia terjerumus dalam kesesatan. Kita nggak mau dia masuk neraka. Kalau hanya demi menjaga perasaannya supaya nggak tersinggung, lalu dia tersesat, kita diam saja, itu berarti kita nggak sayang sama dia. Itu bukan logika yang benar. Saya sebutkan satu lagi jamaah sekalian. Nukilan kesepakatan ulama oleh Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ahli Sunnah yang masyhur, wafat tahun 463 Hijriah. Masih di abad ke-5 Hijriah. Jadi ini juga sebelum kelahiran Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan dalam kitabnya At-Tamhid, Ahlu Sunnah mujmi'una 'alal iqrar bisifat al-waridah kulliha fil Qur'an was sunnah wal iman biha wa hamliha 'alal haqiqah la 'alal majaz. Ahlu Sunnah sepakat menetapkan sifat-sifat Allah seluruhnya yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, serta beriman kepadanya dan membawanya secara hakikat, bukan secara majaz. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.